Pernah mendengar kota Glasgow? Kota ini terletak di negara bagian Inggris, Skotlandia. Kalau belum, aku mau cerita nih tentang kota kelahiranku. Aku lahir di Glasgow 10 tahun yang lalu, teman. Glasgow adalah salah satu kota terbesar di Skotlandia. Kotaku ini disebut juga kota industri dan keuskupan. Karena pada abad ke-12, Glasgow bisa berkembang karena adanya perkembangan keuskupan atau gereja Katolik Roma di Skotlandia. Bersyukur, di kotaku ini tidak ada diskriminasi. Jadi aku yang muslim bisa hidup dan beribadah dengan tenang. Bagiku, Glasgow adalah kota yang sangat ramah dan menyenangkan. Aku percaya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Tin. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi, aku harus tetap bersyukur terlahir dengan kondisi seperti ini. Dengan kedua mata yang tidak berfungsi sejak lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad and I'm 10 years old and I was born in Glasgow. My origin is from Pakistan. Ayahku tersayang bernama Sobir. Kami ini keluarga Pakistan, tapi sudah lama bermukim di Glasgow, Skotlandia. Jadi, kami juga bisa disebut Scottish alias orang Skotlandia. Hehehe. I think using my ears and my my knowledge and the Arabic, because I also learn Arabic, so it's much easier. So I think for me, I'm learning Arabic as well. So because of that, it makes my life so much easier. Allah senantiasa menciptakan makhluknya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mungkin orang akan memandangku anak dengan kekurangan, karena tidak bisa melihat dengan kedua mata yang sempurna. Tapi aku percaya Allah telah melebihkan aku dalam hal yang lain. Salah satunya melalui pendengaran yang super tajam. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Actually, he's partially blind, and but he is very good to learn the Quran, all different things, the sports. He's very good for the learning. MashaAllah, I'm proud he can learn. Either he's blind, but he can learn very nicely. He'll learn Quran from his mom and his teacher. MashaAllah, he's learning very well. Aku sangat beruntung diberi orang tua yang terus membimbingku untuk tetap mandiri di tengah kekurangan. Ibukulah yang mengajariku banyak hal, sehingga meski tidak bisa melihat,
aku tetap bisa melakukan banyak hal seperti anak-anak normal lainnya. Sejak umur 4 tahun, ibu sudah rajin membacakan ayat Al-Quran pada diriku. Sejak itu pula, aku mulai menghafal Quran. Alhamdulillah, sekarang aku sudah mampu menghafal sekitar 6 juz Quran. Aku mempunyai cara untuk menghafal Quran, teman. We try our best to give him support to learn the Quran, especially Hifz, because he can't see. He can't read the Quran with the seeing. Or his eyesight is very, very weak. That's why he use a braille. Sejak 5 bulan yang lalu, ibu mulai mengenalkanku pada cara membaca Al-Quran menggunakan huruf Braille. Tanganku menyentuh huruf hijaiyah yang disimbolkan melalui titik-titik di lembar kertasnya. Quran Braille ini adalah sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang yang tidak bisa melihat. Kalian perhatikan ya teman, bacaanku benar tidak? قلت خالت أخرج أما أخذت Ada lagi satu alat bantu untuk orang-orang seperti kami ini, teman. Nama alatnya Perkins Brailler alias mesin ketik khusus untuk mencetak huruf Braille. Kata ibu, prinsip kerjanya sama seperti mesin ketik normal lainnya. Kita mengetik huruf dengan menekan tombol tertentu sehingga bisa menghasilkan huruf Braille yang bisa aku baca. Okay, so what I have walked. My hobbies are horse riding, running and knitting. Semua kegiatan rumah yang bisa kulakukan ini dilatih oleh ibuku tersayang, teman. Sejak masih kecil, aku sudah diajarkan mengenal semua bagian ruang dalam rumah dan lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, fungsi semua jenis peralatan di rumah juga aku kuasai. Oh iya, ini adalah ruangan pribadiku, alias kamar tidurku, teman. Ada komputer yang bisa kugunakan. Tentu saja, aku belajar menggunakannya dari ibuku. Kalian bisa melihat beberapa penghargaan yang berhasil kuraih pada kegiatan Ramadan di kotaku. Untuk mengusir sepi, aku mengikuti banyak kegiatan, termasuk belajar memainkan alat musik suling. Bagaimana? Bagus tidak permainanku? Assalamualaikum. Selamat datang di Provinsi Roma, ibu kota negara Italia. Dalam sejarahnya, Roma pernah menjadi pusat kerajaan Romawi. Tak heran, di kota Roma masih banyak sekali bangunan bersejarah peninggalan Kekaisaran Romawi. Salah satunya yang tersohor adalah Colosseum, yang pada zaman Kekaisaran Romawi digunakan sebagai arena gladiator. Kota Roma sendiri merupakan kiblat agama Katolik di dunia, teman. Agama Katolik di sini berkembang sangat pesat dan jumlah penganutnya mencapai 90% penduduknya. Tapi kalian tahu tidak, kalau agama Islam tercatat sebagai agama terbesar kedua setelah Katolik di sini? Ya, walaupun jumlahnya hanya sekitar 5% saja, tapi terus berkembang. Makanya, sebagai seorang Muslim, aku turut bangga. Oh iya, perkenalkan, namaku Taef Nurul Waseh. Dan ini adik perempuanku, Taefa Sazedatun Nur. Umur kami 10 tahun, teman. Dan kami sudah hafal 30 juz, alias semua juz dalam Al-Quran.
Alhamdulillah. Nggak usah bingung ya. Taifa dan aku memang saudara kembar loh. Ibu melahirkan kami hanya berbeda beberapa menit saja. তোমরা কি ঝগড়া করতে ভালো লাগে দুজন? না No. No. Oh iya, kami sekeluarga adalah pendatang dari distrik Noakhali, Bangladesh Selatan. Ini ayah dan ibu kami. Kami sekeluarga pindah ke Roma sejak bulan November 2009 dan tinggal di kawasan kampung Bangladesh. Tepatnya di Jalan Pietro Robetti, kota Roma. Oh iya, ayahku memutuskan untuk pindah dan menetap di Roma setelah lulus kuliah master di Bangladesh. Karena di negara asalku sangat susah mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Untuk itu, ayah membawa kami pindah ke negara Eropa agar kami bisa hidup lebih sejahtera. Semenjak pindah ke Roma, ayah menyekolahkan kami ke sebuah madrasah yang ada di kota Roma. Kebetulan, madrasahnya dekat dengan tempat tinggalku saat ini. Di Masjid Roman madrasah inilah, aku dan Taifa belajar menghafal Quran dan pelajaran lainnya. Kami belajar di madrasah setiap hari, teman. Mulai dari pagi hingga malam hari. Saat pagi hingga siang hari, ustadz-ustadz kami memberikan pelajaran formal seperti matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan agama. Sedangkan sore hingga malam hari, kami dibekali pelajaran menghafal Al-Quran. Oh iya, aku sudah bisa hafal 30 juz dalam waktu 4 tahun belajar di madrasah loh. Sedangkan adikku Taifa hafal dalam waktu 4,5 tahun. Hehehe. Di madrasah, kami mengulang ayat demi ayat yang diberikan oleh para ustadz pengajar kami. Setelah benar dalam membacanya, barulah kami bisa menghafalnya. Setiap hari, kami harus setor hafalan ke ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Meskipun aku dan Taifa sudah hafal 30 juz, tapi kami tidak berhenti menghafal. Kami tetap menghafal dan selalu memperbaiki cara membaca kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
Sadaqallahul azim. Teman, saat hari Minggu seperti ini, kami hanya datang ke madrasah di sore hari. Tapi hanya diajak bermain-main saja bersama para ustadz. Aku dan teman-teman bebas bermain apa saja. Sedangkan para ustadz biasa bermain bola. Seru ya. Menjelang maghrib, kami kembali ke madrasah dan melanjutkan pelajaran hafalan Quran. Setiba di rumah, kami masih harus banyak belajar bersama ibu. Karena kami memang tidak bersekolah di sekolah umum Italia. Maka dari itu, ibu selalu mengajarkan berbagai pelajaran umum juga. Selain itu, ibu juga mengajarkan kami pelajaran bahasa Inggris, bahasa Bangladesh, dan bahasa Arab. Oh iya, ibuku adalah sarjana ilmu politik loh. Pada saat akan melanjutkan ke gelar master, ibu mengandung kami. Jadi, ibu memutuskan untuk menunda kuliahnya. Teman, karena kami tinggal di negara Italia, ayah pun mengajarkan kami bahasa Italia. Kata ayah, supaya kami bisa berkomunikasi dan berteman dengan teman-teman penduduk asli Italia. Perché noi piace per un bambino buono, vita onesto, anche per vita for akhirah. Dico, per questa cosa io piace così, per studiare Quran. Teman, kami bisa menghafal 30 juz juga karena kegigihan aku dan Taifah, serta kedua orang tua kami dalam mendidik loh. Bayangkan saja, setiap bangun tidur di pagi hari, ibu membangunkan kami untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, ayah meminta kami untuk mengulang bacaan sebelum berangkat ke madrasah. Dan hal ini dilakukan setiap hari. Hehehe. Iya, meskipun terkadang adikku Taifah masih merasa ngantuk dan bermalas-malasan. No, perché se avete con noi, noi vedere come per aiutare padre e anche madre per studiare Quran. Ayah punya cita-cita agar kami bisa menjadi penghafal Quran yang bisa mengangkat derajat kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Bahkan di usia kami ini, ayah sengaja belum menyekolahkan kami ke sekolah umum karena ayah ingin kami hafal Quran terlebih dahulu. Oh iya, kebanyakan komunitas Bangladesh di kota Roma bekerja sebagai pedagang. Ada yang memiliki toko seperti ayahku, ada juga yang hanya berjualan aneka macam barang di pinggir trotoar jalan. Kalau di Indonesia, seperti pedagang kaki lima, teman. Aku bangga pada perjuangan ayahku. Meskipun ayah harus menghidupi keluarga kecil kami di Roma, tapi ayah juga masih bisa menyekolahkan adik-adiknya yang berada di Bangladesh hingga ke bangku kuliah loh. তোমরা বড় হয়ে কি হইতে চাও? বড় হলে বলো কোরআনের উপর বড় আলেম। Kami yakin ayah dan ibu juga akan bangga pada kami. Terlebih saat ini kami telah menjadi hafiz dan hafizoh seperti cita-cita ayahku. Kabulkan ya Allah. Assalamualaikum. Selamat datang di negeri para musisi, Kota Wina, Austria.
Kotaku yang indah ini merupakan tempat tinggal para musisi sekaliber Mozart dan Beethoven. Mereka meniti karir hingga puncak kejayaannya di sini. Keren kan? Dari kota inilah banyak lahir gubahan-gubahan dan opera terkenal, sehingga dijuluki sebagai kota musik di barat. Aku juga ingin sekali menjadi sehebat Mozart dan Beethoven, yang mampu menghiasi dunia dengan alunan musiknya yang sangat merdu. Maka dari itu, aku ingin sekali menjadi seorang hafizah agar aku dapat menghiasi dunia dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah. Unit Kepemudaan Aql Islamic Center Young Islamic Leaders baru-baru ini menggelar talk show inspiratif bertema Pemimpinku untuk Indonesia Beradab. Acara yang digelar di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta ini menghadirkan narasumber Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Ustadz Bahtiar Nasir, pelaku bisnis syariah Dr. Insinyur Imam Teguh Saptono, pakar hukum Munarman SH, serta politisi Dr. Adiaksa Daud, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dalam talk show inspiratif ini, forum menginginkan Indonesia di masa datang dipimpin oleh seseorang berakidah Islam yang kuat, mumpuni dan berkarakter mulia. Pasalnya, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih beradab bila dipimpin oleh pribadi yang ikhlas karena Allah, dan kepemimpinannya mencontoh sifat, tindakan, dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.